إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan takwa itulah kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling takwa, paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk perkara yang kita wajib taat kepada Allah, taat kepada Nabi di dalamnya adalah apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka. Artinya tidak boleh bagi umat Islam menyerupai adat-adat yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lakum dinukum waliyadin, wahai orang-orang kafir, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Apa yang menjadi adatnya orang-orang kafir tidak pantas dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau kaum muslimin meniru adat-adat orang-orang kafir, berarti kita sudah rendah pada saat itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu unggul, bukan diungguli. Kalau kita meniru-niru berarti kita sedang diungguli karena kita membebek atau meniru kepada adat suatu kaum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kita pada bulan Ramadan nanti untuk kita menyegerakan buka puasa semata-mata untuk menyelisih orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalud dinu zahiran, Islam ini akan senantiasa menang ma'ajjalul fitr, selama umat Islam menyegerakan buka puasa. Kenapa? Li'anna ahlal kitab yuakhirun, karena orang-orang ahli kitab, orang-orang kafir, mereka kalau puasa mereka mengakhirkan buka puasa. Maka kita disuruh menyelisihi dengan menyegerakan buka puasa. Demikian juga besok pada bulan Ramadan kita berpuasa disuruh untuk makan sahur. Meskipun perut kenyang, tapi tetaplah makan sahur meskipun seteguk air. Jangan ditinggalkan sahur. Kenapa? Untuk menyelisih orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab. Pembeda antara puasa kita umat Islam dengan ahli kitab adalah aklatus sahar, makan sahur. Jadi masalah makan saja kita disuruh menyelisih orang-orang kafir. Maka masalah-masalah yang lain jangan sampai kita menyerupai orang-orang kafir. Apa yang biasa dilakukan oleh banyak orang, merayakan tahun baru atau awal tahun, itu adalah merupakan adat orang-orang kafir atau adat orang-orang barat. Maka tidak sepantasnya umat Islam membebek mereka. Lakum dinukum waliyadin, wallahu a'lam wa ilmuhu atam, walhamdulillahi 'alat tamam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah.
أما بعد فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk tidak menyerupai adatnya orang-orang kafir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Bukan termasuk dari golongan umat Islam orang-orang yang menyerupai adat non-muslim. Kemudian beliau memberikan contoh bagaimana adat non-muslim yang harus kita hindari. Beliau katakan, fa inna taslimal yahud al-isyaratu bil usbu'. Orang Yahudi kalau ketemu salamnya dengan mengacungkan jari, maka umat Islam salam dengan ucapan assalamualaikum, bukan dengan mengacungkan jari. Wa taslimun nasara al-isyaratu bil akuf. Adapun orang-orang Nasrani kalau ketemu mereka salamnya dengan melambaikan tangan, dada. Maka itu bukan adatnya umat Islam. Tapi hendaklah kita ketika berjumpa mengucapkan assalamualaikum, maka kita mendapatkan 10 pahala. Atau assalamualaikum warahmatullah, maka 20 pahala. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka 30 pahala. Kalau kita menjawab salam, maka masih ada tambahan yang lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, maka 40 pahala. Tidak ada tambahan wa maghfiratuh untuk ucapan salam yang pertama, tapi sebagai jawabannya maka boleh ditambahkan wa maghfiratuh. Ada 4 lafal yang disunnahkan untuk diucapkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk dalam masalah ranjang, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menyelisih orang-orang kafir. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Nasrani menjima istri-istri mereka pada saat haid, sementara orang-orang Yahudi sebaliknya menganggap orang haid adalah najis sehingga dikeluarkan dari rumah atau dikasih kamar khusus di dalam rumah sehingga tidak bergaul dengan yang lain. Tidak boleh makan bersama dengan keluarga yang sedang suci. Demikian juga tidak boleh tidur bersama dengan suaminya dalam satu tempat tidur ketika sedang haid. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menyuruh para sahabat untuk menyelisih 2 kelompok ini. Beliau mengatakan, if'alu kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah wahai para suami terhadap istrimu yang sedang haid apapun, silahkan, kecuali satu saja yang tidak boleh, yaitu jima'. Maka wanita haid masih suci badannya atau keringatnya disentuh oleh suaminya, disuruh oleh Nabi SAW untuk kita tetap sentuh istri kita meskipun sedang haid, tetapi tidak boleh jima' semata-mata untuk menyelisih orang-orang kafir. Inilah ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muslim dengan kafir itu harus berbeda. Ketika muslim dengan kafir sama, tidak ada bedanya, saat itulah Islam akan terpuruk sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalud dinu dhahiran. Islam pasti akan menang terus senantiasa apabila umat Islam menyelisihi orang-orang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل هذا الدين ظاهرا، اللهم اجعل ديننا ظاهرا، اللهم وفقنا إلى إظهار الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.